Makanya kita jadi bingung gitu. Keberadaan beliau yang katanya 20 tahun di MUI nggak diketahui sama ketua umumnya gitu, ketua MUI. Sekarang soal data-data atau gelar-gelarnya itu juga nggak ada di pangkalan data pendidikan tinggi. Ini jangan-jangan emang nggak ada semua ini cerita-cerita ini gitu. Tapi dia kemana-mana mengaku orang MUI, kan repot. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua hal-hal memalukan yang pernah kita lakukan. Lalu setelah itu biasanya kita sampaikan klarifikasi dan pembelaan diri. Tujuannya minimal setelah itu jadinya nggak malu-malu banget. Nah, hal yang sama itu juga terjadi kepada sosok pria berjubah hijau di atas mobil komando yang rukuknya 2 kali itu. Sekarang dia muncul ke permukaan, meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas tindakannya, atas kesalahan sholatnya. Terus saya jadi bingung gitu, ngapain di media sih? Itu kan jadi ibarat teman kita yang doanya di Facebook, Instagram, story WhatsApp, apa coba? Ngapain Anda doa di sosmed? Ngapain? Tapi lucunya setelah itu, dari PA 212, Novel Bamukmin, itu membangga-banggakan Kiai Haji Buya Fikri Bareno ini gitu. Dan menganggap bahwa ini adalah tindakan yang luar biasa. Katanya mau meminta maaf. Lalu kemudian dibandingkan dengan Gus Yakut, Menteri Agama, yang nggak mau minta maaf. Padahal kan beda ya kasusnya. Kiai Haji Buya Fikri Bareno, MBA, MSE, MSG. Ini kan kesalahannya sholat. Urusannya antara dia dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Sementara Gus Yakut, ini kan bukan kesalahan. Dan yang coba dia atur adalah speaker masjid dan telinga masyarakat. Jadi gak ada hubungannya sama Tuhan. Gitu kan. Nah sekarang coba dibanding-bandingkan. Apakah ini yang dinamakan penistaan? Kalau ngikutin pola pikir mereka kan kayak gitu ya. Ini berarti menyamakan antara kesalahan sholat dengan toa. Gak ada lah gitu. Lagian Kiai Haji Buya Fikri Bareno ini kan kesalahannya tuh sholat gitu. Dan mestinya ya dia gak perlu dibanggakan. Orang salah sholat kok dibanggakan, gimana? Kalau sholatnya salah ya sudah sholat lagi gitu. Dan Kiai Haji Buya Fikri Bareno ini sudah sholat lagi katanya setelah itu. Katanya gitu ya. Dan sholatnya itu di Masjid Istiqlal. Nah ini bener gitu. Sholat di Masjid Istiqlal. Sebelumnya kan salah semua tuh. Sholat di atas mobil. Rukuknya 2 kali. Di tengah jalan raya. Salah semua. Jadi kalau kemudian dia sholat di Masjid Istiqlal, ya udah benar. Mestinya itu diikuti oleh semua orang-orang yang ada di sana gitu. Dari imam sampai jamaahnya tuh mestinya sholat lagi tuh. Karena mereka udah sholat di jalan raya, gangguin orang. Tapi namanya orang yang salah gitu ya. Dan kemudian dibully secara nasional gitu kan. Ya wajar kalau kemudian dia coba membela diri. Cuma lucunya, pembelaan diri yang dia sampaikan dari Kiai Haji Buya Fikri Bareno, MSG, MBA, SE, dan sebagainya ini, itu malah lucu gitu. Karena dia bilang bahwa dia tuh udah capek 3 jam berdiri di sana, nggak konsen katanya. Lalu setelah itu, yang paling lucu adalah, dia bilang dia nggak dengar suara imamnya dan terganggu sama suara toa. Kebayang nggak sih? Ada orang belain toa, belain speaker, terus kemudian ketika sholat diganggu sama toa. Lucu banget gitu. Ibarat kita ya, belain mantan kita, belain habis-habisan, oh enggak dia baik dan sebagainya. Tiba-tiba di tengah jalan kita dijelek-jelekin sama mantan kita. Ini kan artinya air susu dibalas dengan toa. Gak nyambung sama sekali emang. Kasihan sama Kiai Haji ini gitu ya. Kiai Haji Fikri Bareno ini udah bela-belain toa sampai kemudian ikut demo, sholat di atas mobil komando gitu ya.
Malah diganggu sama tuanya gitu. Ternyata kan artinya tua itu emang mengganggu dan emang harus diatur supaya nggak ganggu gitu. Coba di sisi lain, di cerita yang lain gitu ya. Ini kan belakangan ketahuan bahwa Kiai Haji Buya Fikri Bareno ini anggota MUI gitu, pengurus MUI. Dan netizen otomatis nyerang atau berisik di akun ketua MUI sekarang, Kiai Khalil Nafis gitu. Dan Kiai Khalil Nafis ini kemudian menjawab, ingin menelusuri dulu, mencari tahu dulu katanya kebenaran soal organisasi orang sosok berjubah hijau yang salah, sholatnya salah itu. Ya awalnya saya pikir benar juga, telusuri dulu, jangan sampai salah gitu kan. Kemudian dari Kiai Khalil Nafis ini mengatakan bahwa itu tidak merupakan, bukan representasi dari MUI secara lembaga, itu perorangan, itu kesalahan pribadi kata dia. Saya pikir awalnya oke, ya bener lah orang ini gitu ya. Pernyataannya sudah cukup gitu. Cuma belakangan ini kan jadi ketahuan gitu bahwa ternyata Kiai Haji Buya Fikri Bareno ini itu dengan bangganya mengatakan bahwa saya sudah 20 tahun berkecimpung di kepengurusan MUI pusat. Saya 25 tahun sudah berdakwah dan memberikan pencerahan kepada umat. Tapi ketua MUI-nya nggak tahu. Ini kebayang nggak? Itu ibarat presiden nggak tahu nama menterinya. Masa iya gitu ya? Dan pengakuan ini langsung dari orangnya yang bersangkutan, dari Fikri Bareno. Kiai Haji Buya Fikri Bareno. Dia mengatakan bahwa beliau adalah seorang wakil ketua komisi di MUI pusat. Sampai sekarang sudah 20 tahun katanya berkecimpung di MUI pusat, pengurusan MUI pusat. Tapi ketuanya nggak tahu. Kan lucu gitu. Ini ada dua kemungkinan nih. Apakah Kiai Haji Khalil Nafis itu pura-pura nggak tahu atau ngeles gitu ya, supaya MUI nggak diseret-seret, supaya nggak disalah-salahkan dengan hal ini, supaya nggak malu-maluin banget gitu. Ya masa Majelis Ulama Indonesia nggak tahu sholat gitu kan? Kan malu-maluin gitu. Masa ulama sholatnya salah gitu kan? Makanya kemudian coba ngeles. Atau kemungkinan kedua, emang benar-benar nggak tahu. Nah ini lebih buruk lagi nih. Kalau sampai ketua MUI nggak tahu pengurusnya sendiri, sampai masih mau ditelusuri katanya, itu kan aneh, ajaib gitu. Ibarat ketua partai, di partai kan ada juga tuh ketua umum, sekjen, wakil gitu kan. Ada pengurus-pengurus DPP gitu. Ibarat ketua umum nggak tahu pengurus partainya, ya mustahil gitu. Sama kayak Prabowo merasa nggak kenal sama Fadlizon. Terus ketika Fadlizon melakukan kesalahan, terus Prabowo jawab, nanti kita telusuri apa benar yang bersangkutan itu ada di organisasi kita. MUI ini organisasi macam apa kalau nggak gini gitu? Masa ketuanya nggak tahu sama anak buahnya, sama pengurusnya sih? Aneh gitu. Dan sudah 20 tahun loh. Senior loh Bapak ini gitu. Kiai Haji Buya Fikri Bareno ini senior. Kok bisa Kiai Khalil nggak tahu? Dan pembelaan dari Kiai Haji Buya Fikri Bareno ini gitu ya, bagi saya itu sebenarnya kan memalukan gitu. Dia ini udah salah sholat nih. Terus kemudian dia sekarang mengaku bahwa sudah 25 tahun dia memberikan pencerahan kepada umat. Pencerahan yang apa? Oh, sholatnya salah-salah kok ngasih pencerahan? Gimana? Nah kalau saya misalkan yang bukan kiai, bukan ulama gitu ya, bukan ustadz, saya hanya membagikan apa yang saya ketahui gitu terkait ajaran agama Islam. Kalau misalkan salah, itu nggak malu-maluin banget gitu. Nah ini Majelis Ulama Indonesia sholat salah. Terus sekarang ngaku 25 tahun memberikan pencerahan kepada umat. Ya kalau yang ngasih pencerahan sholatnya salah, gimana umatnya? Makanya kemudian banyak fenomena tidur di masjid, sholat di Monas. Ini mungkin efek ini gitu, efek pencerahan 25 tahun ini. Yang salah-salah gitu.
Ya, saya ngerti gitu. Dari Kiai Haji Buya Fikri Bareno ini kan coba membela diri atas tuduhan-tuduhan dari Guntur Romli gitu. Guntur Romli ini teman saya nih. Bukan teman, senior saya gitu. Satu alumni kita. Karena Guntur Romli ini kemudian menuduh bahwa Kiai Haji Buya Fikri Bareno ini anggota HTI yang menyusup di MUI katanya. Karena dalam suatu pernyataan Fikri Bareno ini pernah setuju dengan konsep khilafah dari HTI. Jadi kemudian dianggap penyusup di MUI. Nah, Kiai Haji Buya Fikri Bareno coba membela diri. Saya ini sudah 25 tahun berdakwah. Cuma kan jadi lucu, nggak pas timingnya gitu. Beliau ngaku 25 tahun berdakwah, sementara beberapa hari sebelumnya ketahuan sholatnya salah. Kasihan terus terang saya gitu. Karena logikanya tuh nggak jalan kayaknya gitu. Mestinya beliau tuh tahu diri gitu. Seandainya beliau cukup dengan, ya saya minta maaf, saya khilaf, saya kecapean dan kemudian nggak konsentrasi, sholat sampai lupa seperti itu di luar kendali saya dan saya ini manusia biasa. Kalau cukup sampai di sana, mungkin kita bisa, oke lah, sudah selesai gitu. Nggak akan kita tertawakan kayak gini sekarang. Tapi karena pembelaannya kemana-mana gitu, malah membanggakan dirinya yang sebenarnya itu nggak perlu. Ikan lucu, itu sama dengan koruptor lah. Koruptor ketangkap KPK, lalu setelah itu dia bilang, saya sudah mengabdi kepada negeri ini 25 tahun. Apa coba? Urusi dulu lah masalahnya, selesaikan dulu gitu. Pembelaan-pembelaan itu nggak harus seperti itu. Tapi ya, karena saya dalam video ini sudah cukup sering melakukan kesalahan pengucapan dari nama Fikri Bareno gitu ya. Karena saya juga bingung tuh, ini Kiai Haji atau Buya gitu. Karena di banyak tempat itu beda-beda. Ada yang Buya Fikri Bareno, SE, MBA, MA, MSG gitu ya. Ada juga yang Kiai Haji, ada juga yang Dr. Andes Fikri Bareno. Oh, macam-macam gelarnya di belakang. Tapi gara-gara ini, nama-nama yang berbeda-beda ini gelarnya gitu ya. Kemudian netizen itu mencari tahu, bener nggak ini? Ternyata nggak ada di pangkalan data pendidikan tinggi di Indonesia. Nggak ada gelar-gelar ini. Sehingga kemudian dipertanyakan. Makanya kita jadi bingung gitu. Keberadaan beliau yang katanya 20 tahun di MUI nggak diketahui sama ketua umumnya, gitu, ketua MUI. Sekarang soal data-data atau gelar-gelarnya, itu juga nggak ada di pangkalan data pendidikan tinggi. Ini jangan-jangan emang nggak ada semua ini cerita-cerita ini gitu. Tapi dia kemana-mana mengaku orang MUI, kan repot gitu ya. Jadi MUI ini ya sekali lagi patut dipertanyakan lah. Karena sebelumnya ada anggota teroris ditangkap sama Densus 88, ternyata pengurus MUI. Sekarang ada orang nggak bisa sholat, ternyata orang MUI juga gitu. Ada pengurus 20 tahun, ketuanya nggak tahu, dan itu hanya terjadi di MUI. Ya, tapi saya paham sebenarnya dari demo 212 kemarin itu kan coba mengulangi semua hal yang ada di tahun 2017 gitu. Tahun 2017 itu kan 212 ini identik dengan sholat bersama, sholat berjamaah gitu ya. Kemarin itu coba dilakukan juga. Meskipun caranya tuh salah kaprah gitu. Jadi kayak gimmick sholat yang lip sync gitu ya. Udah saya bahas di video sebelumnya. Tapi kan tujuannya dari 212 kemarin gitu ya. Dengan adanya Fikri Bareno di atas mobil komando yang nggak turun-turun itu kan tujuannya untuk mendapatkan legitimasi dari MUI. Makanya kemudian ini coba diulangi gitu. Kayak menantu Rizik itu representasi dari Habib Rizik. Lalu kemudian sekarang Fikri Bareno ini representasi dari MUI. Tujuannya misalkan setelah ini gitu ya, diharapkan jadi ada fatwa MUI terkait Menteri Agama kita yang melakukan penistaan agama. Jadi ibarat kayak Ahok dulu gitu. Kalau ada stempel itu, ada fatwa itu gitu ya. Ini jadi bisa diajukan ke banyak para cukong-cukong yang punya logistik, yang punya kepentingan politik, yang pengen ngeganti reshuffle Menteri Agama, banyak kan gitu ya. Jadi harapannya mungkin gitu ya, mungkin kalau MUI bisa mengeluarkan fatwa, setelah ini tuh bisa dilakukan demo-demo lagi yang jauh lebih besar lagi seperti sebelum-sebelumnya. Sehingga pergerakan ekonomi ini
ekonomi masyarakat 212 maksudnya. Bisa lumayan gitu, lumayan terpenuhi. Karena belakangan ini kan udah mulai berkurang tuh demo-demonya. Yang dari 500 juta ketika tahun 2017 gitu kan. 2017 di Demonas, itu ada demo 500 juta orang. Entah, atau 7 juta, terserah lah, pokoknya jutaan. Sekarang makin berkurang. Udah tinggal berapa ekor tuh kemarin gitu. Makanya ini coba diulangi, pengen dapat fatwa MUI. Cuma lucunya, Tuhan punya rencana lain nampaknya. Sehingga yang terjadi sekarang, orang MUI-nya yang berada di atas mobil komando itu malah dipermalukan, dipertontonkan dengan kesalahan-kesalahan yang sangat-sangat mendasar. Salah sholatnya. Ini kalau orang beriman, orang berakal, orang berpikir gitu ya. Mestinya kita tuh jadi introspeksi gitu. Sama seperti kita misalkan kesandung gitu. Mesti kita mikir tuh, belajar. Oh, kalau jalan jangan kayak gitu, harus lihat kanan kiri gitu. Mestinya kayak gitu. Mestinya orang-orang yang kemarin berdemo itu atas nama agama, atas nama bela Islam, bela Tuhan gitu kan. Dengan dipertontonkannya kesalahan mereka yang melakukan sholat lip sync sampai sholat salah-salah itu. Mestinya mereka jadi sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu perlu dievaluasi, perlu dipikirkan ulang gitu. Agar ke depan tidak memanfaatkan agama Islam atau Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan pribadinya. Ya itu bagi orang yang berpikir. Kalau yang nggak mikir ya mungkin setelah ini akan lanjut terus, demo terus. Dan kali ini nampaknya Menteri Agama memang sedang dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Karena isu soal gonggongan anjing itu kemudian lenyap seketika. Dan kayak nggak bisa dilanjutin. Karena otomatis kita akan ingat dengan 212 yang sholat lip sync dan sholatnya salah-salah ini gitu. Nggak bisa dilanjutkan lagi isu itu kayaknya. Ya bagi Menteri Agama tetap harus berbenah, tetap harus mengevaluasi komunikasinya. Tapi bagi 212 MUI ini juga jauh-jauh lebih harus mengenal diri mereka sendiri gitu. Karena ya lucu. Kalau kalian mengatasnamakan agama, sementara sholatnya aja salah. Ya semoga ini konten terakhir terkait 212. Meskipun emang lucu banget soal mereka ini, tapi semoga ini konten terakhir karena besok atau lusa dan seterusnya saya harapannya ada isu yang lebih menarik lagi dibandingkan soal pria berjubah hijau ini. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.